lupa juga Pak Sekretaris Dewan serta para keluarga yang hadir. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terkait undangan rapat dengan pendapat yang ditujukan yang dibuat oleh pimpinan Wakil Pimpinan Dewan dan ditujukan kepada Bupati Kapuas Hulu. Kami kemarin juga sudah lapor, kebetulan saya dan Pak Kadis Kesehatan Pendidikan kemarin kami dengan Persiapan kepada atas perkenan beliau, kami izin pulang, tidak melanjutkan undangan ini, bisa sambut ke Puring dan Angkatan kami sampai tetapi terkait data yang harus kami siapkan dan sajikan menjawab pertanyaan dari beberapa perwakilan audiens perwakilan buku kontrak. Kami sudah punya dan tinggal mereka mengumpulkan saja. Kami selalu bekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pelaksana kegiatan dari penerimaan P3K. Tapi secara umum boleh saya katakan dari beberapa kami bagikan kepada para pimpinan alur penerimaan P3K informasi 2022 memang ini agak tidak juga membingungkan. Sebenarnya kita mengambil peran di mana memang kewenangan kita ada pada saat itu, pada tahapan tersebut. Jadi memang ada yang merupakan kewenangan daerah melalui Dinas Pendidikan maupun BKPSDM, ada yang merupakan kewenangan pusat. Nah, saya berangkat dari hal awal dulu supaya kita pahami semua, khususnya para tenaga kontrak guru ini. Pada semester triwulan pertama 2021 kita mengajukan formasi pusat. Total formasi yang kita ajukan itu 110. Kenapa hanya kita mampu mengajukan 110? Seperti yang disampaikan Ketua Komisi tadi, kemampuan keuangan daerah. Total formasi yang kita ajukan adalah guru 110, tenaga kesehatan 183, teknis 143. Tapi dari formasi itu untuk teknis lainnya artinya menjadi yang disetujui oleh Menpan menjadi 81 formasi, guru 110. Kenapa kita hanya mengusulkan 110? Setelah kita berkoordinasi dengan tim termasuk BKHD, kemampuan keuangan kita hanya bisa mengajukan formasi sebanyak 110 khusus guru. Padahal sebenarnya tugas kita masih banyak beban kita memang dari para tenaga kontrak guru. Tetapi tidak mungkin kita akan selesaikan simsalabim dalam 1 tahun. Kalau kita seperti Pemprov DKI dananya puluhan triliun, 1 tahun selesai Pak. Kita akan kerja tim, akan berat. Tapi persoalan guru yang selama ini menjadi persoalan yang berkepanjangan dan tidak tersudah akan selesai. Bagaimana nasib para tenaga kontrak, pemerintah sudah punya grand design besar, akan diselesaikan melalui program P3K. Tapi tentunya dengan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Data terakhir tenaga kontrak guru, tenaga kesehatan dan teknis yang kami himpun sampai untuk 2023 ini 2.230-an. Itu kalau kita rata-rata dikalikan 2,5 juta itu sudah menjadi beban yang begitu besar. Grand design pemerintah sebenarnya justru keberpihakan kepada guru. Kalau bahasa memanusiakan manusia, saya pikir itu sudah menjadi pemikiran pemerintah pusat, bukan hanya kita di daerah. Hanya pelaksana mengimbangi kebijakan yang sudah diambil pemerintah pusat. Guru sangat istimewa Pak Ketua dan para anggota dewan. Dari 3 formasi, guru, nakes dan teknis tidak diberlakukan tes khusus untuk guru. Mereka hanya melakukan observasi dari pengawas, dari kepala sekolah dan rekan-rekan guru. Tetapi untuk nakes mereka dilakukan tes CAT. Tenaga teknis yang baru tanggal 20 dan 21 pada saat libur Nyepi kemarin kami pasangan tes oleh Mas datang ke kita. Mereka diberikan passing grade yang tinggi. Saya berikan contoh. Dan mereka kerja dalam tanda kutip tenaga teknis ini. Dan passing grade-nya tinggi. Perisalah di DPRD, saya berikan contoh Pak Ketua.
Passing grade teknis minimal 293. Tidak ada yang mampu mengejar passing grade itu. Dari formasi 81 akhirnya bersih, hilang 62, tinggal 51 formasi yang gak lama yang mengikuti tes penerimaan P3K teknis kemarin minggu yang lalu. Kita sudah mendapat BH dari BKN. Kita coba simulasikan, tidak lebih dari 15 orang yang lolos dan mampu memenuhi passing grade, termasuk di DPRD. Kalau nggak salah ingat saya tidak ada yang lolos. Satu tuh di BKPSDM ada 3 formasi, tidak ada yang lolos. Jauh berbeda dengan guru, tidak diberlakukan tes CAT yang punya standar tinggi tadi. Ada 3 kategori kesulitan. Kategori 1 untuk wilayah timur, tingkat kesulitan soal itu rendah. Kita masuk kategori 2, tingkat kesulitan soal sedang, dan barat, tingkat kesulitan yang tinggi. Nah, apabila itu dilakukan, guru mungkin akan semakin berat dengan para rekan-rekan guru kontrak untuk menjadi P3K. Makanya pemerintah pusat mengambil kebijakan hanya pemilihan observasi oleh pengawas sekolah-sekolah dan rekan-rekan guru. Sudah sangat istimewa terkait bagaimana pemerintah daerah belum bisa mengakomodir semua data guru kontrak dalam Dapodi. Yang kemarin sudah dilakukan daerah kita, tetapi setiap tahun kita selalu selesaikan itu. Saya punya data sejak penerimaan P3K yang saya sudah sampaikan ke Pak Ketua juga tadi, khusus tenaga guru. Sejak penerimaan 2019 sampai 2021, tenaga guru P3K yang sudah diterima dan sudah kita SK-kan sebanyak 432. Ini mereka sudah bekerja di lapangan. Proses tahun ini yang akan terisi 110 orang. Berarti untuk tenaga guru paling tidak pemerintah daerah sejak 2019, 2020, 2021, 2022, 4 tahun formasi, sudah 542 orang guru. Saya bicara guru, bukan tenaga kesehatan dan teknis lainnya. Jadi kembali ke manusia, saya pikir sudah sangat besar perhatian pemerintah daerah, apalagi pemerintah pusat dari kekhususan diberikan, tidak melalui proses CAT. Operasi paling besar sampai sekarang kalau dibandingkan tenaga kesehatan atau teknis. Diberikan operasi besar teknis lolos semua passing grade. Untuk masuk ke sekretariat daerah 293, untuk masuk ke dewan 297 tenaga teknis kita itu Pak. Tidak ada yang mampu anak kita itu. Paling mampu mereka 180, 170. Nah itu. Nah kemudian terkait proses penerimaan ini. Pada saat kewenangan kita itu kita ambil, dalam arti kita menyeleksi secara administrasi. Dari hasil seleksi administrasi yang kita lakukan itu ada 435 guru yang kita nyatakan lolos seleksi administrasi pada 17 November 2022. Ini merupakan kewenangan kita. Bagaimana proses seleksi, sejauh mana kewenangan seleksi bisa kita lakukan setelah guru mendaftar ke SSC-ASN. Bagaimana guru bisa masuk ke dalam sistem seleksi calon aparatur sipil negara. Banyak kasus seperti yang disampaikan. Saya tidak menjawab perorangan profesi secara umum. Saya sudah masuk Dapodi, tapi begitu masuk SSC-ASN kok nggak bisa. Saya pencet-pencet untuk pilih formasi itu nggak masuk. Persoalan adalah bahwa para tenaga kontrak guru di lapangan, kasus seperti itu terjadi karena tidak mengupload
SK setiap tahun. Bisa jadi pada tahun 2022 dia lupa petugas operator komputer atau apa istilahnya dinas pendidikan nanti akan memperjelas yang bertugas untuk mengupload peralatan guru ke dalam sistem Dapodik, aplikasi Dapodik tidak melakukan itu, sehingga pada saat pendaftaran yang bersangkutan tidak bisa mendaftar dalam SSC-ASN, tidak bisa mendaftar SSC-ASN, otomatis formasi di sekolah tersebut tidak akan ada. Bagaimana memberikan formasi dulu jadi ada. Nah ini banyak sekali. Makanya dari total yang bisa tembus ke SSC-ASN tadi dan kami nyatakan lolos seleksi administrasi 435 ini belum lagi yang plus P1 di tahun 2021. Jadi 2022 PKTP tidak ada penempatan. Bagaimana format TP yang kami pahami terhadap aturan pusat di dalam pengumuman, setiap pengumuman itu kita upload ke website kita, website BKPSDM itu terbuka untuk Bapak Ibu para anggota dewan yang terhormat apabila membutuhkan data nanti akan kami berikan. Dapat download dari website BKPSDM. TP itu asumsinya begini. Tenaga guru agama Katolik sejak SMP ada tersedia formasi 10, tetapi dalam Dapodik dan yang lolos SSC-ASN ini sebanyak 15. Yang 5 pasti akan TP, tidak ada penempatan, tidak ada istilah lulus tidak lulus di guru ini. Beda dengan tenaga teknis maupun tenaga medis, jauh lebih banyak kemudahan dan keistimewaan diberikan. Bagaimana nasib terhadap 5 orang TP sebagai contoh tadi? Kalau membaca perjalanan dari formasi tahun 2002 pertama 2019, 5 orang ini akan menjadi P1 di formasi tahun depannya. Tugas P1 tidak perlu mengupload ini tuh, hanya mendaftar ulang kembali pada saat pembukaan formasi tahun berikut. Otomatis dia akan lulus. Tidak ada penilaian observasi dari kawan guru, pengawas atau kepala sekolah. Itu keistimewaan yang diberikan. Ya kita berharap untuk formasi 2023 kita juga sudah ada surat secara resmi dari Gubernur kepada Bupati seperti yang dibacakan audiensi yang peserta audiens yang pertama tadi. Ya surat ini surat pemerintah, saya tidak tahu juga dari mana mereka dapat, tapi di internet segala hal bisa kita dapatkan. Kita juga sedang akan mengadakan rapat tim dan bagian organisasi juga para anggota dewan yang terhormat untuk menentukan berapa besaran formasi yang akan kita usulkan. Kembali, kalau kita punya duit, guru kita sapu bersih, tenaga teknis kita sapu bersih, atau total 2.500-an yang di-SK-kan bupati sapu bersih. Menjadi persoalan tadi kawan-kawan guru menyampaikan kami dibayar seadanya dari dana pos. Tenaga kesehatan kami juga dibayar dari dana pos. Saat menjadi P3K 400 lebih dari 500 lebih ya, 500 lebih akan menjadi beban pemerintah daerah. Mereka dibayar dari dana APBD dengan standar pusat bupati yang sudah jelas. Mereka juga perpres aturan penggajian bagi P3K. Mereka punya hak kenaikan berkala setiap 2 tahun. Otomatis membengkak beban APBD kita. Tadinya dibayar 200, 300, 500 per bulan dari dana pos. Masuk akal karena dana pos tidak bisa dibayar. Ada persentase untuk yang bisa digunakan untuk membayar operasional. Tapi begitu mereka terima tenaga P3K, perpres tentang penggajian P3K guru yang kita pakai, itu seketika menjadi beban APBD kita. Dari yang tadinya katakanlah 500 per bulan, dia menjadi misalnya 2,5 juta per bulan per orang. Punya hak kenaikan berkawan setiap 2 tahun. Nah itu memang yang sehingga pada saat ini kalau kita bicara formasi 2023 lagi, 2022 yang lulus seleksi administrasi adalah 435. Inilah yang diverifikasi
yang diobservasi, oh ini kinerjanya bagus, oh ini tanggung jawabnya tinggi oleh pengawas, oleh kepala sekolah dan kawan-kawan guru di sekolah yang bersangkutan. Memang ini akan sangat subjektif penilaian seperti ini. Beda kalau kita belajar CAC, oh anak-anak kita Pak, Bapak Ibu para ketahui nanti kalau berkembang menanyakan itu, kita akan berikan penjelasan supaya tidak ada dusta di antara kita. Kami berusaha bekerja sesuai koridor aturan main yang benar. Kenapa juga cacat memahami kenapa tenaga kontrak kita ini khususnya kepala data lama saya akan benahi secara rapi administrasi kita sehingga tidak berisiko bagi Bapak Ibu yang dari jalur politik, bagi Pak Bupati yang mengeskakan mereka, bagi para kepala OPD yang saya minta SPTDM surat pertanggungjawaban terhadap validitas data tenaga kontrak tersebut. Nah, kembali ke guru dari 435. Kalau BKAD kita punya duitnya, kita sapu di kemarin 2022, selesai mereka akan lulus semua. Persoalannya kita nggak punya duit. Kita rapat hanya disangkuti 110, itu ya 110 populasi 2022 yang akan lulus. Selalu di pikiran kita banyak sekali bidang politik. Saya katakan politik kalau tidak aktif Pak, tidak bisa masuk SSDSN, sistem seleksi calon aparatur sipil negara. Gimana salahnya? Mohon maaf, peran salah dari para tenaga kontrak guru yang dianggap politiknya tidak aktif itu ada juga, dan banyak peran salah besarnya di situ. Nah ini yang harus kita pahami bersama. Jadi jangan selalu mindset kita ini masih ada 700-an. Kita kan seleksi kompetensi Pak guru ini, ya kan? Seleksi administrasi ternyata yang lolos dan kami umumkan secara resmi ditandatangan Pak Sikda, kita umumkan di website secara terbuka hanya 435. Kemana yang lainnya? Ada 9 yang tidak memenuhi syarat kesesuaian ijazah. Yang ratusan lainnya kemana? Tidak aktif politiknya sehingga tidak bisa mendaftar secara online. Hubungan antara pelaksana kami di BKPD atau di Dinas Pendidikan dengan para tenaga kontrak tidak ada kata-kata lagi Pak. Kalau ada yang mengatakan kenapa tidak ada penahan begini, semua by aplikasi. Tinggal dengan keuletan, kerajinan, keseriusan dari para pengamat untuk membaca setiap pengumuman, untuk membaca SOP-nya. Inilah aplikasi dari penerapan sistem SOP. Tidak ada lagi main mata, kok atau apa kalau masih pola lama. Ini juga yang perlu dipahami para tenaga guru kontrak. Kemudian terkait itu secara umum bahwa pada tahun formasi 2023-22 hanya 435 guru yang dinilai atau diobservasi oleh kawan guru lain, kepala sekolah dan pengawas. 110 yang dinyatakan lulus sesuai dengan formasi kita. Formasi kita usulkan sesuai kemampuan keuangan daerah. Bagaimana terhadap sisanya 325, harapan kita ini akan menjadi B1 di tahun berikutnya, formasi 2023. Keistimewaan bagi B1 tidak perlu dia melengkapi data, dia hanya mengaktifkan dapodik di tahun berikutnya, dia wajib mendaftar, otomatis dia akan lulus. Itu pengalaman dari B1 sebelumnya. Tentu akan muncul P2, P3 lainnya. Dari hasil sosialisasi misalnya dinas pendidikan atau keluhan-keluhan dari kawan-kawan guru di lapangan, kamu nggak bisa daftar, kamu nggak aktif, dapoliknya aktifkan, upload semua. Tentu akan ada P1, P2, P3 baru. Tentu akan menambah beban daerah lagi PR-nya dan tidak hanya bicara 425, bisa 200-300 tambahan. Itu yang kemungkinan yang akan terjadi. Kemudian terkait pertanyaan lain, bagaimana formasi 2023 itu menjadi PR bagi kami. Nanti kami akan berkumpul Pak Ketua dan Pak Anggota Dewan yang lain. Saya pikir kita
kita tidak bicara itu, kita fokus kepada apa yang kita bahas pagi hari ini. Tentu kami akan bekerja karena surat dari Pak Gubernur kepada Bupati Wali Kota Provinsi Kalbar sudah ada. Bagaimana supaya kita bisa mengakomodir sebanyak-banyaknya pegawai non ASN di lingkungan pemerintah kabupaten kita. Kita akan akomodir. Kita akan masukkan dalam 3 formasi guru, kesehatan, dan teknis. Kita harus 2.500 Pak Ketua, disetujui 2.000. Hanya kepala BKD, ada duitnya. Nah itu yang selalu menjadi persoalan kita. Makanya pola penyelesaian tenaga kontrak adalah melalui pola P3K, grand desainnya. Pada P3K juga kita tidak bisa serapan. Pengennya kita semua bisa masuk selesaikan satu jeda setahun selesai. Kalau punya duit, kalau tidak ya kita ambillah sesuai kemampuan setahun. Sampai tahun ini dari 2019 sudah 500 lebih guru dibanding jumlah